Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, selamat bertemu lagi dengan saya Wong Ludus ya. Saat ini saya berada di tepi adik-adik ya, irigasi ya. Dan saya tertarik dengan salah satu penghuni ya daripada parit ataupun irigasi ini. Agak kesini adik sekalian ya, karena semek ya. Mau jatuh ya. Yaitu ini kepiting sawah adik sekalian ya. Kepiting sawah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa yang menarik dari kepiting sawah ini? Mari kita ngeludus bersama sambil belajar IPA. Sekarang kita belajar tentang hewan ya, jenis daripada kepiting sawah ini. Monggo kita pelajari adik sekalian ya, mencari tempat yang nyaman karena ini di tepi jalan ramai sekali. Monggo ngeludus bersama-sama belajar tentang kepiting sawah ini. Monggo. Nah, adik-adik sekalian, hari ini tadi di awal sudah saya sampaikan kita akan mempelajari hewan ini adik sekalian ya. Kenapa saya tertarik dengan ini khusus tentang kepiting sawah ini? Karena selama ini ada anggapan yang keliru adik-adik ya, di kebanyakan kita menganggap bahwa kepiting sawah ini dalam istilah Jawa ya di tempat saya ini namanya yuyu gitu ya. Ini dianggap sebagai hewan yang bisa hidup di dua alam atau sejenis amfibi. Padahal itu adalah anggapan yang sama sekali keliru adik sekalian ya. Nah, kenapa hewan yang disebut amfibi hidup di dua alam itu? Karena memang alat pernafasannya beda gitu loh ya. Misalkan katak. Katak itu ketika masih berudu atau kecebong itu dia bernafas dengan insang. Maka dia habitatnya di perairan, dia bisa hidup gitu ya. Kemudian ketika menjelang sudah menjadi katak itu, dia akan berubah. Alat pernafasannya menjadi paru gitu ya, menjadi paru-paru. Nah, itulah kenapa katak dan teman-temannya disebut sebagai amfibi, hidup di dua alam. Memang betul itu. Ya, dia bisa hidup di air, kemudian juga bisa hidup di darat dan berlangsung sampai dewasa dia hidup gitu lah. Tetapi untuk ini adik sekalian ya, untuk kepiting ini atau yuyu ini ndak bisa dikategorikan sebagai amfibi atau hidup di dua alam. Nah, nanti akan saya bongkar ini ya. Jadi jatuh ya. Kepiting nanti akan saya buat hewan percobaan adik sekalian ya, membuktikan bahwa dia tidak bernafas dengan dua alat pernafasan. Artinya dia insang juga sekaligus paru-paru. Ini ya. Jadi kepiting ini kenapa sekarang saya pegang ini masih dia hidup? Karena dia mempunyai cadangan oksigen, ya. Dia masih punya cadangan oksigen di di tubuhnya ini, ya. Nah, sedangkan dia murni, dia sejak lahir sampai nanti dia dewasa ataupun mati, dia bernafas dengan insang, ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa kepiting ini bernafas dengan insang. Nah, karena dengan insang otomatis kalau dia itu di alam atau di daratan jelas dia akan mati gitu ya. Sampai Sampai dia kehabisan oksigen yang ada di cadangan tubuhnya ini di sini nih ya. Nah, ketika dia masih punya cadangan oksigen dia masih aktif seperti ini ada. Nanti lama-kelamaan ya bolehlah dikatakan 1 jam gitu dia sudah makin lemah dan akhirnya mati. Kalau nggak segera kita kembalikan ke habitatnya yaitu di perairan gitu ya. Nah itu. Sekarang mari kita bongkar ini ya. Kepiting sawah ini. Tapi dalam pembongkaran saya tidak tunjukkan adik ya, karena mungkin adik-adik merasa ngeri atau merasa nanti kita alihkan dulu. Kalau sudah saya bongkar nanti videonya saya lanjutkan. Sementara kita skip dulu videonya ya, sambil saya membongkar kepiting ini. Oke. Nah, adik sekalian, ini kepiting sudah saya ambil cangkangnya ya, artinya cangkangnya saya lepas gitu ya.
mohon maaf ini bagi adik-adik yang atau sahabat-sahabat ya yang merasa kurang nyaman ya, karena memang biologi harus praktikum seperti ini ya untuk membuktikan apa yang kita bahas gitu ya. Nah ini adik, ini adalah insang ya, insang daripada kepiting itu. Tidak ada paru-paru di sini ya. Jadi di sini tidak ada paru-paru sama sekali gitu. Jadi ini adalah murni insang. Di kanan kiri ini ada insang ya. Ini adalah alat pernafasan kepiting sawah. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kepiting sawah bukan binatang amfibi atau bukan hewan amfibi. Ya. Dia murni bernafas dengan insang, gitu loh. Nah, sehingga dia bisa sementara ya beberapa saat itu berjalan-jalan di daratan karena memang dia memiliki kemampuan untuk menyimpan oksigen, ya. Nah, tujuan apa dia mungkin berjalan-jalan di daratan ketika musim kemarau ini adalah mencari tempat yang paling becek adik sekalian ya. Kemudian nanti dia menggali lubang gitu ya untuk hibernasinya. Nanti di selanjutnya nanti akan saya carikan adik-adik lubang daripada kepiting sawah ini yang digunakan untuk hibernasi bertahan hidup selama dia mengalami musim kemarau gitu ya. Karena kalau dia tidak menggali lubang, maka dia akan mati gitu deh sekalian ya. Karena memang sekali lagi tadi saya sampaikan, kepiting ini bernafas dengan insang, bukan dengan paru-paru. Sehingga dia tidak memiliki kemampuan hidup di daratan. Ya, jadi sekali lagi kalau dia hidup di daratan itu hanya sifatnya sementara sekali ya. Bisa 1 atau mungkin lebih ya, 1 jam atau lebih maksud saya, untuk dia sampai menemukan area atau tanah yang lembab untuk menggali lubang untuk hibernasi selama musim kemarau itu. Nah, ini adik sekalian ya. Adik-adik sekarang sudah jelas kan bahwa anggapan bahwa kepiting adalah bisa hidup di 2 alam itu keliru ya. Karena kepiting sawah hidupnya, bernafasnya menggunakan insang, bukan menggunakan paru-paru. Baik adik sekalian, nanti kita lanjutkan mencari rumah ataupun lubang daripada kepiting sawah ini untuk bagaimana dia bertahan hidup sampai pada musim hujan selanjutnya. Hujan selanjutnya gitu. Baik, mari kita lanjutkan nanti adik sekalian. Nah, saya yakin adik-adik tidak asing ya kalau yang rumahnya di desa ya. Kecuali yang adik-adik yang rumahnya di kota ya, mungkin ini asing. Nah, gundukan-gundukan tanah ini adalah rumah ataupun liang daripada si kepiting sawah ya. Selama dia musim hujan, kepiting sawah tidak memiliki ini ya, tidak memiliki rumah-rumah seperti ini ataupun liang-liang seperti ini. Nah, ini dia bangun atau mereka bangun oleh kepiting-kepiting sawah itu adalah ketika memasuki musim kemarau adik-adik sekalian ya. Karena di sawah ini ya, ini sudah tidak ada air, kemudian di parit-parit juga sudah mulai mengering ya. Nah, sehingga akan secara naluri dia membangun sarang atau membangun liang ini sedalam-dalamnya ya, yang dia mampu untuk merendam diri untuk hibernasi sampai musim hujan tiba gitu ya. Nah, gundukan ini adalah hasil galian daripada kepiting sawah itu menggali liangnya ya, sekaligus ini digunakan sebagai penutup liangnya. Nah, kenapa dia menggali lubang itu dalam? Ini adalah agar dia masih mendapatkan tanah yang masih mengandung air ya. Jadi supaya mereka masih bisa bernafas menggunakan atau memanfaatkan oksigen yang ada di dalam lumpur ya. Atau mungkin juga masih ada airnya walaupun sedikit. Ketika musim kemarau tidak terlalu panjang, mungkin dia masih mendapatkan air ya. Tetapi ketika sudah musim kemarau sangat panjang, minimal dia berendam di lumpur untuk hibernasi ya, selama kemarau itu berlangsung sampai nanti dia akan muncul lagi dengan membongkar liangnya ini
memasuki musim hujan gitu ya. Dia akan keluar dari puasanya ya, kalau boleh saya bilang begitu, untuk kembali menjalani kehidupan normalnya selama ada air di musim hujan gitu ya. Nah ini perilaku daripada siapa? Kepiting sawah ketika memasuki musim kemarau. Nah, di balik itu adik sekalian yang ingin saya sampaikan adalah tujuan utama daripada kepiting sawah itu menggali liang ini selain untuk hibernasi adik, dia juga tadi yang awal saya sebutkan, dia akan mencari tempat yang paling basah itu ya. Untuk apa? Bernafas ya, untuk menjaga supaya dia tetap hidup gitu ya. Kalau dia di luar ya, di sini gitu, itu pasti mati adik sekalian ya. Karena di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kepiting sawah ini adalah bukan amfibi ya, bukan amfibi. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana dia cara bernafas, organ apa yang digunakan untuk bernafas. Nah ini ya, jadi faktanya adalah dia akan menggali liang ini sedalam-dalamnya untuk mencari tempat yang paling basah di bawah sana gitu ya, untuk menjaga hidupnya selain dia hibernasi. Itu adik sekalian ya. Nah ini kalau adik-adik yang ada di kota mungkin tidak menemukan ini ya, atau menemukannya mungkin sulit ya mencarinya. Tapi kalau adik-adik yang hidupnya di desa dengan mudah akan mendapatkan gundukan-gundukan seperti ini di tepi-tepi sawah atau di tepi-tepi irigasi dan lain-lain gitu ya. Baik adik sekalian, kita lanjutkan nanti. Adik-adik sekalian, ya tadi sudah saya sebutkan ya bahwa ketika dia hibernasi, ini saya ambilkan dari tempat lain sahabat ya, untuk kepiting sawah tadi, untuk adik-adik ya. Ini ya, ini kering sekali tanah ini sudah. Nah, kepiting sawah sudah melakukan antisipasi kehidupannya itu dengan menggali lubang seperti tadi saya sebutkan ya. Tapi ini saya ambilkan dari spot yang lain adik sekalian ya. Nah ini bukti bahwa si kepiting sawah itu ketika dia memasuki musim kemarau akan menggali lubang untuk bertahan hidup. Dan dia mencari tempat yang paling basah, di mana dia lubang itu dibuat sedalam mungkin oleh mereka ya, untuk supaya dia bisa terbungkus dengan lumpur, memanfaatkan oksigen yang tersisa di lumpur sana. Nah, selama musim kemaraunya tidak terlalu panjang, dia masih tetap bisa bertahan hidup sampai pada musim hujan tiba, gitu ya. Baik, demikian adik sekalian ya, video belajar IPA kita hari ini ya, di dunia binatang ya, khususnya adalah belajar tentang bagaimana pola hidup daripada kepiting sawah yang selama ini ada anggapan keliru bahwa kepiting sawah merupakan hewan yang bisa hidup di dua alam. Dari fakta-fakta ini adik-adik bisa mengatakan bahwa anggapan kepiting sawah merupakan amfibi adalah anggapan yang keliru, dan mari kita luruskan itu ya. Demikian adik sekalian, jangan lupa adik-adik bisa subscribe, like, dan tombol tanda lonceng supaya notifikasi selalu ada ketika saya mengupload video-video baru tentang pembelajaran IPA kita. Baik, dari sawah ini saya Wong Ludus mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tersenyum, jaga kesehatan, dan semoga Allah melindungi kita semua. Saya Wong Ludus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.